Halo seluruh, balik lagi dengan Pet Review. Kali ini saya akan meneruskan cerita anime Grisaya no Kajitsu. Anime ini menceritakan Yuji Kasami dipindahkan ke Mihama Academy, sebuah sekolah yang hanya memiliki 5 siswa perempuan dan berlingkungan seperti penjara. Setiap siswa di sekolahan ini memiliki alasan sendiri. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yuk langsung saja masuk ke intro. Di hari ke-13 pun terlihat para siswa pun mulai tumbang satu persatu, di mana ada siswa yang keracunan, serta adanya siswa yang akibat lukanya. Di sisi lain, Amane yang sudah menyerah pun sampai takut untuk memejamkan matanya. Seketika Kazuki menenangkan Amane. Hari ke-14 pun sudah dilalui. Terlihat para siswa pun banyak yang tidak berdaya karena merasakan rasa lapar yang sudah mencapai batasnya. Seketika Amane menanyakan apa yang harus dilakukan agar bisa terus hidup. Kazuki pun langsung memberitahukan nama adiknya dan berjanji akan mengenalkannya kepada Amane jika pulang dengan selamat. Terlihat Pak Aochi pun kembali dengan selamat. Tetapi Pak Aochi pun terlihat gagal, bahkan dirinya datang dengan mental yang tidak sehat. Di sisi lain, ada salah satu siswa yang menghembuskan nafasnya untuk terakhir kalinya, sehingga Pak Aochi pun membawanya ke hutan untuk dimakamkan. Hari ke-15 pun datang. Terlihat ada siswa yang meninggal karena keracunan, dan ada siswa yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, para siswa pun mulai melantur. Seketika datanglah sang ketua dengan membawa makanan, serta mengatakan jika Pak Aochi berhasil menangkap rusa. Para siswa pun terlihat sangat lahap ketika makan masakan Pak Aochi. Terlihat Amane pun menawarkan makanan tersebut kepada Kazuki. Tetapi Kazuki pun langsung menolaknya. Amane yang setia pun juga mengikuti Kazuki yang tidak makan masakan tersebut. Malam pun datang. Terlihat Kazuki membangunkan Amane yang sedang tertidur dan menyuruh Amane melihat apa yang dilakukan sang ketua dan Pak Aochi. Seketika Kazuki menyuruh menyiapkan barangnya untuk melarikan diri dan meninggalkan temannya, yang dimana menurut Kazuki para siswa sudah menjadi iblis. Kazuki pun mulai menyusuri hutan dan menyuruh Amane agar tidak membuat suara. Akhirnya mereka berdua pun sampai. Seketika Kazuki menyuruh Amane untuk melihat sekitar. Dan ternyata Pak Aochi pun sedang bercocok tanam dengan sang ketua. Amane pun terlihat kaget saat melihat mereka bercocok tanam. Tetapi Kazuki menyuruh Amane untuk melihat di sekitar mereka. Dan sangat mencengangkan sekali. Ternyata daging yang dimakan para siswa merupakan daging tubuh temannya sendiri, sehingga membuat Amane kaget dan membuat suara. Akhirnya mereka berdua pun ketahuan. Kazuki pun langsung mengajak Amane untuk melarikan diri dari kejaran Pak Aochi. Ketika Pak Aochi akan meraih tas Amane, seketika Kazuki memukul Pak Aochi dengan tasnya. Kazuki yang mendapatkan kesempatan langsung mengajak Amane untuk melarikan diri dari neraka yang sesungguhnya. Amane pun yang masih tidak percaya pun beranggapan dirinya masih bermimpi. Seketika Kazuki memberikan penjelasan. Dan ternyata benar saja, mereka berdua pun dihadang salah satu siswa. Dan Kazuki memberitahukan jika mereka tidak bisa berubah menjadi manusia lagi.
Terlihat mereka berdua pun melanjutkan melarikan diri dari kejaran para siswa. Kazuki juga mengatakan jika yang lemah akan dimakan oleh yang kuat. Itulah hukum yang dialami mereka saat ini. Saat di perjalanan pun terlihat Amane sangat ketakutan. Seketika Kazuki mencoba menenangkannya serta berjanji akan menyelamatkan Amane. Amane dan Kazuki pun mulai ketahuan, sehingga membuat Amane tersandung akar dan membuatnya terjatuh. Amane pun terlihat menyerah, serta menyuruh Kazuki untuk melarikan sendiri. Seketika Amane mengeluarkan pisau dan berencana untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kazuki pun langsung mencegah aksi Amane dan bersedia menjadi umpan agar Amane bisa melarikan diri. Terlihat Kazuki pun mulai memberikan tasnya yang berisi persediaan makanan, serta memberikan catatan untuk melarikan diri. Kazuki pun terlihat memaksa Amane untuk pergi, dan tak lupa Kazuki merelakan dirinya untuk menjadi umpan. Lari Amane pun terlihat terhenti dan melihat keadaan Kazuki. Ternyata Kazuki tidak berteriak maupun menangis saat menghadapi musuhnya. Scan berganti. Terlihat Amane pun bangun dari pingsannya. Seketika dirinya pun mulai melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan pun Amane mengalami halusinasi di mana dirinya bertemu dengan teman-temannya. Di sisi lain terlihat ada mobil lewat di depannya. Dan akhirnya Amane pun menemukan jalan keluarnya sehingga membuatnya senang. Tetapi Amane pun mengalami kesialan di mana dirinya harus mengalami kehidupan yang berat saat kembali di tempat asalnya. Sehingga membuat Amane mendapatkan mimpi buruk. Bahkan Amane yang kembali pun tidak ada yang menerimanya. Sampai dirinya mengalami depresi. Terlihat Amane yang sangat depresi sampai dirinya membutuhkan orang untuk memberinya alasan untuk tetap hidup. Seketika Amane bertemu dengan orang yang layak untuk menghukumnya, yaitu Yuki. Scan berganti. Terlihat Amane meminta maaf kepada Yuki karena dirinya bisa bertahan hidup dengan mengorbankan kakaknya. Hal inilah membuat Amane ingin menjadi kakak Yuki karena dirinya ingin menggantikan Kazuki. Terlihat Amane yang merasa ringan saat berada di sisi Yuki. Dirinya pun langsung mengatakan jika dirinya jatuh cinta kepada Yuki. Bahkan Amane rela jika dirinya dinikmati oleh Yuki, serta rela dibunuh untuk menebus kesalahannya. Yuki yang mengetahuinya pun langsung memukul Amane. Seketika Yuki menyuruh agar tidak meniru Kazuki. Yuki pun langsung memberitahukan jika dirinya tidak akan mengasihi masa lalunya. Siapapun pasti memiliki satu atau dua penyesalan hidup. Dan Yuki pun memberikan kata motivasinya. Serta meminta Amane untuk hidup demi Yuki selama sisa hidupnya. Amane yang mengetahuinya pun langsung menangis dan memeluk Yuki. Yuki yang beranggapan meski seisi dunia tidak memaafkannya, namun dirinya pasti akan memaafkan Amane. Yuki juga yakin akan datang hari di mana membuat Amane memaafkan dirinya sendiri. Terlihat Yuki menanyakan tentang kakaknya, yang dimana tubuh Kazuki berceceran tetapi tidak menemukan kepalanya. Seketika Amane ingat saat Kazuki membagikan wortel dan beranggapan jika Kazuki masih hidup. Di sisi lain Yuki yakin jika kakaknya tidak mudah mati begitu saja. Terlihat Amane memberikan peta milik Kazuki kepada Yuki. Amane yang yakin jika Kazuki masih hidup,
Dirinya pun langsung mengajak Yuki untuk mencari ke TKP. 行ってみない？ 現場にか。 Scan berganti. Terlihat Yuki dan Amane sedang mencari perbekalan. Seketika Yuki didatangi seorang laki-laki yang mengaku sebagai penggemar Amane. Yuki pun terlihat curiga dengan laki-laki tersebut. とは何を。 つい最近まで Terlihat Amane dan Yuki pun mulai melakukan perjalanan dan membuat film pun bersambung. Kisah Yuki dan 5 gadis pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode lainnya di video selanjutnya agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.